Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami boleh masih dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun berada. Bila berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, pemenang sejati. Intinya saya ambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang nasihat Rasul Paulus tentang pemenang sejati. Rasul Paulus menulis surat dari penjara untuk memelihara komunikasi dengan jemaat di Filipi. Ia memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi bagaimana mengembangkan sikap hidup untuk menjadi seorang pemenang. Nasihat-nasihat tersebut dituliskannya berdasarkan inspirasi yang diperolehnya dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Di antara kita mungkin ada yang merasa hidupnya telah gagal, atau merasa selalu mengalami persoalan demi persoalan. Ada yang merasa tidak pernah sukses baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan orang Kristen akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita untuk mendapatkan kemenangan. Bagian kita adalah tetaplah berkarya, bersyukur. Renungan pagi ini mengajak kita untuk mau belajar mengembangkan ciri seorang pemenang. Gambaran yang dipakai Rasul Paulus dalam ayat inti kita adalah pertandingan atlet dalam gelandang olimpiade yang menggunakan gambaran atlet olimpiade, karena olahraga ini sekarang sudah memasyarakat. Dalam arti lain, Paulus mau mengatakan bahwa hidup adalah pertandingan. Setiap kita adalah atlet Allah yang punya kans untuk memenangkan pertandingan. Pada pagi hari ini ada 3 ciri yang kita peroleh dari Rasul Paulus melalui kitab Filipi 3 ayat 12 sampai 14 untuk memiliki ciri seorang pemenang. Pertama, tidak cepat puas. Pernyataan Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Paulus bukanlah rasul yang cepat berpuas diri dengan prestasi rohani yang sudah diraihnya, tetapi dia berusaha untuk terus-menerus menciptakan prestasi. Seorang pemenang sejati tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang sudah dia raih. Dia akan terus berlatih untuk menciptakan rekor baru. Kata kuncinya adalah inovasi terus-menerus. Karena jika kita cepat merasa puas dengan prestasi yang sudah kita raih, ini bisa membuat kita menjadi sombong rohani.
Kenapa kita cepat puas diri? Karena kita membandingkan prestasi rohani kita dengan prestasi rohani orang lain. Akibatnya kita merasa lebih dari orang lain. Orang yang mau membandingkan kebaikan yang diperbuatnya dengan kebaikan yang Tuhan perbuat atasnya akan menciptakan keinginan dari diri untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, melupakan apa yang di belakang. Seorang atlet yang masih membawa ransel dan tas di belakang punggungnya saat berada di lintasan lari, maka laju larinya tidak akan pernah optimal. Melupakan apa yang di belakang berarti sudah berdamai dengan masa lalu dan tidak sudi untuk kembali pada masa lalunya. Kata melupakan dalam ayat 13 bukan berarti tidak ingat di otak, tapi tidak mengingat-ingat atau tidak lagi dipengaruhi oleh peristiwa tragis atau kegagalan yang terjadi. Untuk menjelaskan ini, ingat Yusuf dan Yakub. Bukankah Yusuf masih teringat kejahatan saudara-saudaranya? Kita boleh baca Kejadian 50 ayat 20-21. Tetapi dia memaafkan saudara-saudaranya. Pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi mau belajar dari kekalahan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan berikutnya. Ketiga, fokuslah pada tujuan. Pelari harus fokus dan mengarahkan diri kepada tujuan, dan tujuannya adalah garis akhir. Ketahuilah bahwa fakta-fakta keberhasilan atau kemenangan terletak pada akhir pertandingan, bukan pada awal atau pertengahan. Pemenang sejati senantiasa memandang hadiah atau mahkota yang kelak diterima bila ia menjadi juara. Memandang upah atau hadiah akan melahirkan semangat diri untuk menanggapi kemenangan. Rasul Paulus memiliki motivasi meninggalkan masa lalunya dalam ayat 14. Ia mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah Yesus Kristus. Saudaraku, pada pagi hari ini kita dipanggil untuk berlari menuju panggilan surgawi yang dari Allah Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk menjadi seorang pemenang. Dan kelak Yesus datang, kita akan ikut bersamanya. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat yang merasa terberkati, dan kita sama-sama dalam pelayanan ini. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bagaimana cara menjadi pemenang. Kami ingin menjadi pemenang dan mendapat hadiah mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, bantu kami dalam melakukannya. Bantu kami dalam menjalankan kehidupan kami sembari menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.